Jamprok topi percikan airnya lebih lebar ya, karena dia ada topinya, jadi otomatis ketika percikan air naik ke atas dia akan melewati topi ini dan membuat cipratan air lebih jauh ya kawan-kawan. Sedangkan untuk jamprok yang generasi pertama ini tidak begitu jauh karena air kebanyakan lari ke arah tepi ya. Oke, jamprok sudah, kita lanjut ke lure. Nah seperti ini, propeller. Oke, mengapa disebut propeller? Karena nah ini dia propeller, ada kipas. Nah, ini disebut propeller ya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan mau beli kipas ya, carinya tetap bukan kipas di pencarian, tapi propeller. Tulis propeller maka akan keluar kipas ini ya. Nah, propeller fishing, jangan tulis kipas, nanti keluarnya kipas angin nanti. Kipas angin ya. Lalu propellernya saya tidak terlalu favorit ya sama umpan ini ya, karena kipasnya cuman satu ya, arah berputarnya cuman sebelah gini, jadi kadang-kadang lure ini berputar seperti ini ya teman-teman, berputar menyebabkan tali kita hidup. Kalau bahasa kami hidup bukan berarti talinya bisa jalan ya, hidup dalam arti ya talinya berpelintir, melintir. Oke, lanjut next. Sekarang nih ya, umpan ini buzz bite, umpan ini disebut buzz bite. Oke, buzz bite umpan rekomendasi banget ya untuk toman ya, karena kipas depannya nih tabrakan, jadi suaranya tuh berisik. Kita coba. Nah, nyaring guys. Oke, favorit saya lah. Nah, ini udah pernah dapat mamanya nih ya, ini saya sampai jebol-jebol nih guys ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan di kamera nih, cat-catnya sampai pengamannya nih pun udah koyak. Sekarang agak jarang lah mancing toman. Oke, lanjut buzz bite. Nah, buzz bite ada dua jenis ya, dua kipas dan satu kipas. Lebih nyaring yang dua kipas dibandingkan yang satu kipas. Seperti ini, satu kipas saya punya dua. Kemudian next, nah ada umpan bebek ya, ini umpan bebek nih saya beli di online shop ya, online shop. Ini actionnya, ini mata pancingnya enggak kayak gini kawan-kawan ya, saya suruh terbalik agar enggak berkarat waktu disimpan. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan, actionnya kakinya mutar seperti ini. Nah, agak berat ditarik di atas air sih karena dia menahan air gitu ya. Kemudian kita lanjut ke umpan top water selanjutnya. Kita lanjut ke lure selanjutnya ya. Lure top water selanjutnya adalah lure pensil. Nah, ini mata pancingnya saya pasang satu nih, tak kemana nih, pendul maling kali ya. Ya, kenapa disebut pensil? Karena lure ini ya desainnya tuh bujur kawan-kawan ya, seperti pensil, bujur saja seperti pensil ya, maka disebut pensil lure. Dan bagaimana actionnya? Lure ini actionnya seperti ini ya kawan-kawan, zigzag, zigzag, dan mengeluarkan suara yang lumayan berisik ya. Lure ini biasa dipakai untuk toman, hampala. Kalau untuk hampala ya ukurannya agak kita kecilkan ya. Pensil ini ada dua kategori ya kawan-kawan ya, ada dua kategori lure sinking pensil. Nah seperti ini ya, sinking pensil dan floating pensil, sinking pensil dan floating pensil. Mengapa saya disebut demikian? Ya seperti penjelasan saya tadi ya. Yang pertama ya, tipe sinking adalah tipe yang tenggelam. Apabila kita letakkan di atas air dia akan tenggelam. Sedangkan tipe floating adalah tipe yang mengambang di atas air ya. Nah, seperti ini. Biasanya di waktu kita beli lure akan tertera di kotaknya ya. Atau kalau kita tidak ada keterangan ya, kita bisa coba buka lurnya dan kita coba goncang ya, coba goncang. Kalau bunyinya nyaring maka dia adalah tipe floating. Sedangkan untuk tipe sinkingnya tidak terlalu nyaring ya, atau malahan enggak berbunyi sama sekali. Nah, enggak kayak tipe floating ini ya. Nah bunyi kan, nah berbunyi kan kawan ya. Sedangkan tipe sinking tidak berbunyi. Dan ada satu lagi cara untuk membedakan tipe sinking dan tipe floating. Posisi kawat depan untuk penyantol talinya ya, dia posisinya bujur kalau yang tipe sinking. Sedangkan tipe floating berada di bawah seperti ini kawan-kawan. Nah
agak ke bawah ya, enggak pas di depannya. Oke, kita lanjut ke lure top water selanjutnya. Nah, ada popper. Popper ini saya beli ini rencananya untuk mancing toman ya, tapi belum pernah dapat karena belum pernah turun juga ya. Ini actionnya bujur saja ya, tapi memercikan air di bagian depan. Cara makainya ini di sentak-sentak kawan-kawan. Sentak maka dia akan menyemburkan air di bagian depan ya. Lupa tadi ya. Ini cara pakai pensil ini, kita sentak-sentak. Retrieve-nya seperti ini ya. Apabila kita sentak, dia lari ke arah kiri. Ketika lure berhenti, maka sentakan berikutnya harus segera kita lakukan. Maka dia akan seperti ini. Dia begitu terus ya. Tak, tek, tek, tek. Oke. Lanjut ke lure top water selanjutnya. Oke. Nah, lure kaki dua. Apa nih? Nggak tahu saya nyebutnya nih. Lure ini top water ya. Dari mata pancingnya nanti dipasang di sini ya. Double hook atau single hook. Kawan-kawan boleh pakai sesuai selera kawan-kawan ya. Kalau single hook ya nggak mudah sangkut. Dan dia ada pengaman hooknya seperti jump rope ini ya. Dia ada pengaman hooknya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi nggak mudah sangkut waktu digunakan. Dan ini cukup menimbulkan suara yang berisik ya. Bunyinya seperti itu kawan-kawan ya. Kurang lebih seperti itu bunyinya. Nah, ini rekomendasi juga kalau untuk mancing toman ya. Apabila tempat-tempat yang banyak lumut atau di tempat-tempat yang banyak kayunya, yang harus menggunakan lure yang tidak mudah nyangkut ya. Seperti lure jamprok ini tidak mudah nyangkut, tapi kelemahannya di kalau ada lumutnya dia akan mudah sangkut. Bukan. Apabila dia ada lumutnya, dia akan berhenti. Retrieve-nya itu berhenti ya kawan-kawan ya, enggak terlalu ngejam seperti itu ya. Jadi sarankan kalau untuk area lumut, kalau kawan-kawan mancing top water toman, ya, kawan-kawan pakai ini ya. Enggak mungkin kita pakai propeller atau umpan kipas seperti ini kan. Udah pasti sangkut ke kipasnya, enggak mutar kipasnya. Next ke umpan top water selanjutnya. Nanti saja itu umpan, kira itu umpan legend. Oke, kita lanjut ke lure selanjutnya, lure untuk mancing hampala, teman-teman. Untuk mancing hampala ya. Nah, ini pas yang pertama pula nih. Nah, ini disebut crank, umpan crank ya. Bingung. Ini tadi ada crank juga kata kawan. Nah, ini kan crank. Ini tempat masang talinya di depan, sedangkan ini di punggungnya. Di punggungnya actionnya kurang lebih ini ya, tapi dia lebih bergetar di dalam air, tidak pakai lidah. Dan biasanya untuk lure-lure crank seperti ini tipenya rata-rata sinking ya. Nggak mungkin dia bertipe floating karena dia tidak punya lidah, jadi dia hanya mengharapkan nih ya landai kepalanya nih kawan. Jadi untuk dia menyelam ya, maka rata-rata lure ini bertipe sinking. Oke, lanjut tanpa berlama-lama lagi ya. Lure lidah panjang seperti ini sudah saya jelaskan tadi. Cuman kalau untuk mancing hampala usahakan ukurannya tidak terlalu besar ya. Maksimum 8 cm lah, 8 cm dengan berat maksimumnya ya sekitar 8 hingga 10 gram ya, tergantung dia sinking atau floating. Dan seperti ini lure-lure yang favorit untuk hampala ya, macam warna saya sediakan, jadi tinggal ikannya pilih mau yang mana. Kalau dia tidak mau nanti kita lempar semua nih, suruh dia pilih ya di dalam air. Hancur sudah. Oke, nah seperti ini ya kawan-kawan. Oke, nah indah umpan ini ya, relik Nusantara Astuti. Nah, kemudian ada umpan rapala ya, ini rapala flat rate seluang meram. Ini recommended. Umpan ini saya beli, harganya kawan bisa cek ya di online shop. Umpan ini lumayan mahal ya. Kenapa saya nekat beli lure ini? Karena actionnya tuh lain daripada minnow kebanyakan ya. Minnow bertipe flat rate ini dia ndak seperti ini minnow lain ya. Minnow lain kan actionnya seperti ini kawan-kawan. Tapi untuk tipe minnow yang flat rate dia actionnya ulir ya, seperti ini. Nah, jadi memberikan kesan 3 dimensi di dalam air ya, seperti nyata. Oke. Pokoknya kalau kawan-kawan ada jumpa lure ini di toko-toko pancing, kawan-kawan boleh coba beli ya. Rekomendasi banyak umpannya. Dan ada yang lupa saya jelaskan. Untuk lure-lure hampala ya, karena ukurannya kecil seperti ini ya, usahakan kawan-kawan beli tipe sinking ya. Jadi apabila lure dengan ukuran seperti ini ya, 5 cm seperti ini, dia tipe floating, jadi kawan-kawan akan susah ngelemparnya karena tipe floating
lebih ringan daripada tipe sinking. Jadi usahakan beli tipe sinking untuk ukuran lure 5 cm seperti ini kawan-kawan. 5 cm ya, cukup mini. Jadi bayangkan kalau lure ini beratnya 5 gram, tipe floatingnya 3 gram. Kira-kira kawan-kawan bisa lempar enggak? Kalau pakai 3 gram ya. Bisa sih, kemungkinan lemparannya enggak jauh. Terus kita lanjut untuk lure yang terakhir. Jadi lure soft. Ya. Kalau ini lure soft rock, ini adalah lure soft lure karet. Mengapa disebut soft rock? Karena dia berbentuk kodok. Tapi mengapa ini tidak disebut soft cicak ya? Soft rock, kodok, cicak, soft cicak, soft cicak. Aduh, kacau. Oke, lanjut. Nah, ini umpan soft nih wajib ada di tas pancing kawan-kawan ya. Terutama untuk kawan-kawan yang udah master atau dapat melakukan teknik skipping, ini recommended. Atau bagi kawan-kawan yang mau belajar teknik skipping ya, recommended lure ini, lure soft rock. Lure soft lure. Nah, soft lure ikan atau seperti ini ya kawan-kawan. Saya cuma punya 3 ya, karena teknik skipping jarang juga dipakai ya. Lure seperti ini recommended untuk melakukan teknik skipping. Nggak bisa kawan-kawan mau pakai lure seperti ini ya, karena tingkat thumb atau tingkat dia menabrak di permukaan air itu lebih tinggi kawan-kawan ya, karena beratnya yang tidak stabil, dan apabila kita lempar dia akan begini kawan. Jadi tidak stabil, tidak seperti lure soft nih ya. Jadi dia lebih stabil. Untuk teknik skipping, bagi kawan-kawan yang belum paham dengan teknik skipping adalah teknik cara melontarkan umpan dengan memantulkannya di permukaan air. Itu disebut teknik skipping fishing ya. Teknik tersebut digunakan untuk area-area yang lindung ya, perairan yang lindung, atau dalam garis besarnya kita tidak bisa lempar dari atas ya, jadi kita harus lempar dari bawah dengan teknik skipping, backhand atau sebagainya. Mungkin ada teknik lain yang kawan-kawan paham ya. Jadi lure ini sangat rekomendasi dan harus ada di tas pancing kawan-kawan. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang mengenal lure casting ya, untuk para pemula atau kawan-kawan yang belum pernah lihat lure dengan jenis yang saya pamerkan di sini ya. Oke, sekian, terima kasih, dan mohon juga like, subscribe, dan komennya ya, agar kalian tidak tertinggal untuk video-video menarik selanjutnya tentang tutorial memancing, tutorial membuat umpan, atau review tentang umpan dan sebagainya ya kawan-kawan, yang berhubungan dengan mancing lah pokoknya. Oke, sampai jumpa. Sekian, apabila ada salah kata dari saya atau ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan tuliskan di kolom komentar ya, di bawah ya. Apabila ada kekurangannya, kawan-kawan boleh komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru ya. Kawan-kawan juga bisa request di kolom komentar ya. Tapi tutorial yang seputar memancing saja ya. Oke, terima kasih.